kan? Iya, Ya, kalau saya kan Bapa kami yang di sorga. Itu aja yang saya pegang. Lalu kalau menurut saudara Yesus ini siapa? Kalau saya nggak mau sebut itu, kalau saya sebut Yengki itu, dia bukan Tuhan, bukan pencipta alam semesta. Oh, iya, iya. Berarti Tokoh inilah, ya. Nabi Rasul atau utusan Tuhan kepada Manusia Bani biasa, Israel. manusia biasa, biasa. tidak ada apa-apanya itu. Oh, Iya, berarti dianggap nabi nggak di dalam kepercayaan sekte Bapak di surga? tidak. Oh, enggak juga. Dia tidak ada apa-apanya. 100% dia tidak ada apa-apanya. Oh, ya, ya, ya. Tuh. Saudara percaya perjanjian baru? 100% percaya. Oh, gitu. Ya, ya. Perjanjian lama kurang. Berarti percaya kepada Paulus juga berarti ya? Tadi saya bilang saya ralat ya. Paulus kan manusia biasa, begitu. Ya, Yesusnya maksudku. Kalau dia kan, kalau tadi saya kan itu buat saya zero ya, kalau Yengki itu ya. Iya, iya. Jadi juga yang orang Israel semua itu sampai detik ini tidak menyebut nama Tuhan mereka, begitu. Tapi herannya di Indonesia, di Amerika, di Eropa mereka sebut itu nama-nama Tuhannya orang Israel, dan orang Israel langsung, saya ngomong langsung juga, mereka tidak mau sebut. Sebenarnya kita juga merahasiakan nama Bapa, karena apa, nama Bapa ini kan udah dibodohin orang-orang Kristen di seluruh dunia. Jadi sebenarnya Bapa ini kan kami sebenarnya cuma karena di room ini saya dikerahkan oleh Roh Kudus, ya saya percaya pada Roh Kudus itu, bahwa ngomong aja lah supaya banyak diselamatkan juga. Karena kita sebagai orang Kristen sekarang bukan lagi kasih karunia, ya kan, kasih karunia baik-baikin orang, udah nggak boleh. Jadi kita selalu menghakimi, menggenapi itu hukum Taurat, ya. Yang nggak percaya sama Bapa kami yang di sorga, langsung kami cut gitu. Dan kami tidak mencari jemaah gitu. Oh, Kita. iya. Ini menarik nih dari uraian Bang Kembuan ini dari awal. Mungkin dari abang saya bisa menerima jawaban pertanyaan yang selama ini, kemudian saya belum temukan jawabannya. Terkait dengan kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut dengan kitab Tanakh, Taurat, Taurat ya. Nevi'im dan Ketubim. Ini hubungannya dengan orang di luar Yahudi itu apa menurut saudara? Termasuk Kristen yang Anda anut ini, sekte yang Anda anut. Kalau kita untuk seorang di muka bumi ini tidak percaya kepada Bapa, itu adalah ilalang. Kalau di Alkitab, di Injil ada, jadi dia itu sampah yang akan dibakar, gitu. Enggak, maksud saya ini berbicara mengenai kitab. Kalau terkait dengan Tuhan pencipta alam semesta, saya rasa semua orang percaya. Yang bermasalah di sini, yang ingin saya pribadi tahu hubungannya antara kitab ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa Torah dan juga Mazmur, di mana di dalam pemahaman Yudaism bahwa kitab ini, ketetapan ini hanya berlaku untuk mereka, tidak berlaku untuk bangsa lain. Saya setuju itu 100%. Jadi kitab ini hanya untuk para nabi dan 144.000 orang itu, mereka semua sudah terangkat kalau menurut kitab itu. Nah, kalau yang sekarang kan udah turun, di Kristen bilang itu kan nabi terakhir, ya kan, yang menjadi manusia. Banyak orang berpikir kok Tuhan jadi manusia gitu kan, makan ikan goreng. Ya iyalah. Tapi dia kayak sekarang saya aja, mungkin kalau saya bilang saya Tuhan atau dibilang anak Tuhan, pasti banyak dibenci sama si Duma kemarin, si apa semua gitu kan. Dan banyak sekali yang nggak yakin gitu. Jadi sekali lagi buat saya pribadi, tolong bagi yang Kristen jangan sebut-sebut lagi nama itu. Hapus itu nama Yengki itu.
gantilah dengan Bapa kami yang di sorga, gitu. Hmm. Yang saya ingin tahu dari abang ini, abang kan punya Roh Kudus ya menurut pemahaman Kristiani. Saya ingin tahu dari Roh Kudus abang, hubungannya antara kitabnya agama Yahudi ini yang datang kepada Nabi Musa dan juga kepada Daud, kenapa bisa ada di dalam agama Anda gitu loh? Itu maksud saya. Karena itu kan sudah difirmankan bahwa pada akhir zaman akan ada kan seorang manusia gitu kan. Itu begitu. Nah, tapi yang hadir di Israel sana tidak diakuin karena kan dia lahir di kandang. Nah, banyak orang pikir kok Tuhan katanya lahir di kandang, dia belum Tuhan. Jadi si Bapak ini pada waktu dia lahir dia belum Tuhan. Nah, maunya kan karena juga kan kayak sekarang siapa yang bilang-bilang dia Tuhan, bisa-bisa anak Tuhan, sorry ya, dia akan dihukum kan. Saya aja di-ban kan, apalagi itu kira-kira bisa tangkap maksud saya gitu ya. Kalau itu saya tangkap, kalau itu saya paham bahwasanya itu adalah pendalaman kepercayaan atau aliran kepercayaan yang muncul kemudian di Barat yang dipelopori oleh Katolik. Tapi yang ingin saya tahu di sini adalah terkait dengan kitabnya Nabi Musa yang hanya untuk Bani Israel, keturunan Yakub. Begitu juga Mazmur yang hanya untuk keturunan Yakub. Ini kenapa bisa ada di agama Katolik dan agama-agama penyembah gitu. Ya, kita kan kayak Indonesia, sejarahnya Bung Karno dengan sejarahnya sekarang Pak Jokowi kan ada di sejarahnya Bung Karno mungkin hukumnya ada yang dirombak kan. Dulu nggak boleh begini, dulu kan, sekarang kan boleh gitu-gitu mungkin ya kan. Nah, begitu juga dengan kitab Taurat itu asal mulanya semua itu dari Adam dan Hawa. Itu kita harus aminkan Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Ini menurut Kristen ya. Firman itu datang bersama-sama YHWH. Pas dia menjadi manusia ya jadi Bapa. Nah, banyak orang nggak ngerti kok Tuhan Kristen katanya manusia, bisa mungkin beol kali, bisa makan, bisa apa gitu. Maaf ya Ibu Bapak, waktu dia hadir di bumi dia belum jadi Tuhan. Dia hanya manusia biasa 100% seperti kita-kita. Nah, jadi sekali lagi jangan dipahami bahwa dia langsung blek jadi Tuhan. Ada proses. Oh, berarti gini ya Pak Kembuannya, berarti gini. Jadi gini maksudnya kali Bang Juma. Berarti kitab itu ada karena ada kisah Adam itu, jadi dipakai sama mereka. Itu hubungannya, karena ada Adam. Iya. Tapi ketetapan yang ada di dalam kitab tersebut kan menyatakan diri dan Tuhan sendiri yang berkata bahwa itu adalah perjanjian untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Sementara Katolik ini kan bukan Bani Israel dan bukan Bani Yehuda. Sementara ini saya memahami bahwasanya agama Katolik mengambil kitabnya orang Yahudi secara ilegal karena tidak ada peruntukan dari Tuhan untuk mereka. Semata-mata kitab Tanakh ini diperuntukkan untuk Bani Yakub saja. Di dalam Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 bahwa hukum Taurat, hukum yang datang kepada Bani Israel itu tidak berlaku untuk bangsa-bangsa lain. Ya, nah ini silakan. Tapi kan udah difirmankan bahwa pada akhir zaman akan datang kan, karena manusia kan zaman Israel itu menuntut, ya kan? Pada zaman nabi-nabi itu orang kan menuntut siapa itu Tuhan sebenarnya sih, modelnya kayak apa sih? Modelnya kayak Superman kah, atau kayak Bokir kah, atau kayak Bokir apa namanya itu kayak zombie lah atau apa gitu. Orang kan selalu ingin tahu kira-kira dia seperti apa. Nah, hadirlah ini Bapa. Waktu zaman Taurat itu kan masih pakai YHWH. YHWH itu nama itu nggak boleh tuh apa Yod Yahweh apa itu segala macam. Jadi itu kita harus ingat bahwa itu tidak ada, ya kan? Tuhannya belum hadir pada zaman itu. Nah, tapi kan nabi-nabi bisa ngobrol langsung. Nah, sekarang kan manusia menuntut, lahirlah ini Bapa, makanya itu disebut Injil. Kira-kira garis besarnya kayak begitu.
Nah, sebenarnya kami juga tanpa perjanjian lama pun, ya kan, 90% kami hilangkan perjanjian lama, kami masih bisa selamat kok, karena ada Bapa kami yang di sorga. Begitu. Kami tanpa itu Taurat pun nggak pusing, soalnya apa? Itu kan udah kayak apa? Barang rongsokan istilahnya kan. Kalau kita baca di beberapa ayat itu, bahwa itu adalah kantong yang udah ini nggak boleh lagi dimasukin anggur, ada ayatnya kok itu. Ya, jadi saya belum mendapatkan kemudian garis merah ya, atau benang merah dari firman Tuhan yang datang kepada Bani Yakub, yang mana ketetapan-ketetapan Tuhan itu memang berlaku hanya untuk Bani Yakub saja. Tapi kemudian muncul agama Kristen yang menggunakan terjemahan kitabnya keturunan Yakub, Nabi Yakub ini. Itu yang saya ingin tahu, ini yang memberikan izin menggunakan kitab itu siapa? Karena Tuhan Elohim dalam hal ini itu memberikan hukum hanya kepada Bani Yakub saja dan tidak berlaku kepada orang Kristen. Tapi kok ada kitab itu di dalam agama Kristen? Itu loh maksudnya. Jadi sejatinya saudara Kembuan ini tahu ya apa alasannya, ada pembenaran atau legalitasnya dari Tuhan sendiri, bahwa hukumku yang datang kepada Bani Yakub itu berlaku untuk seluruh bangsa. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan itu. Oke, Mungkin, saya kasih masuk, ya, saya kasih silakan. masukan. Nah, pada zaman dulu kan sejarah ya, waktu zaman Bung Karno, belum zaman Bung Karno, kan undang-undangnya kan udah ada. Nah, datanglah umpamanya orang dari Yaman kah atau dari Eropa datang ke Indonesia, ya kan? Nah, sebenarnya mereka kan nggak boleh dapat warga negara, ya kan? Begitu juga, saya ambil gambaran sedikit aja. Nah, pada zaman Bung Karno sampai zaman sekarang, sebenarnya kan mereka nggak boleh dapat warga negara. Kalau kita ke Jepang aja kan, kita walaupun kawin, kebetulan istri saya orang sana dulu, saya nggak bisa dapat warga negara Jepang. Nah, jadi begitu juga dengan kalau Anda ceritakan ini, kan kalau di Injil, apa yang kita injak di tanah ini itu adalah milik kita. Jadi bisa dapat gambaran bahwa Tuhan udah memproklamirkan bahwa kita akan menjadi umatnya. Ya, kita berdasarkan itu saja. Nah, kalau masalah yang tadi ini ya gitu harus seminar yang mungkin 3 hari 3 malam. Ya, jadi saya cuma kasih gambaran sedikit. Kedua juga saya bertanya kembali kepada Muslim, kenapa dia pakai nabi-nabi itu? Bagaimana sejarahnya? Sedangkan dari Israel, Muslim juga sebenarnya nggak boleh pakai itu kan? Nah, malah diganti nabinya jadi nabi Arab, bahasa Arab, begitu kan? Kita kan 100% tetap memakai nama-nama Israel, begitu. Kira begitu. Oke, jadi sekali lagi kita belum menemukan ya, penggunaan kitabnya orang Yahudi ini masih ilegal aja digunakan. Tidak ada kemudian data yang bisa disajikan bahwa kitab yang datang kepada Bani Israel ini bisa digunakan dengan memberikan cocokologi bahwa tadinya Soekarno, Bung Karno, kemudian presiden berikutnya. Itu berbicara mengenai kebangsaan dalam arti negara, bukan berbicara mengenai nasab atau keturunan. Berbeda. Kalau keturunan itu nggak bisa, misalnya saya punya anak 3, tidak boleh kemudian ada orang luar daripada nasab saya masuk ngaku-ngaku sebagai anak atau ngaku-ngaku sebagai cucu saya atau ngaku-ngaku sebagai ponaan saya, sedangkan garis darahnya itu jelas. Sedangkan hukum Taurat ini berlaku hanya untuk kepada Bani Yakub. Kalau berbicara mengenai Bani, berarti berbicara mengenai darah, berbicara mengenai keturunan. Tidak ada hubungannya dengan bangsa ini. Siapapun presidennya, itu siapapun boleh masuk menjadi warga negara. Tapi kalau berbicara mengenai nasab, berbicara mengenai darah, tidak boleh. Meskipun hanya dikatakan anak angkat, tetap saja itu bukan anak. Oleh karena itulah kemudian bahwasanya masih hal ini masih kita pertanyakan ke depannya.
Karena memang agak sulit orang Kristen ini mencari benang merah kenapa mereka menggunakan kitab agama lain secara ilegal. Kemudian saudara Bang Kembuan bertanya kepada saya, kenapa Anda menggunakan? Kami tidak menggunakan. Ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Al-Quran hanya menceritakan bahwa Nabi Musa berseru kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel, Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Nah, kami tidak mengklaim itu Rasul kami. Kami tidak mengklaim itu adalah Nabi kami. Tetapi itu adalah Rasul dan Nabi yang diutus spesial untuk kaumnya sendiri yaitu Bani Israel. Sedangkan Kristen muncul-muncul kemudian menggunakan kitabnya agama Yahudi, mengklaim kemudian Tuhannya Yahudi dan seterusnya. Sedangkan Tuhannya Yahudi sendiri tidak pernah membenarkan ajarannya yang spesial untuk Bani Yakub itu bisa diberikan kepada bangsa lain. Nah, ini memang kekristenan ya secara umum, secara seluruhnya itu akan kesusahan mencari legitimasi keabsahan penggunaan kitabnya agama lain. Bahkan kalau untuk sekedar ditanya apa nama Tuhannya orang Yahudi ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani, bahasa Bible, itu orang Kristen bingung. Misalnya Yod-Heh-Vav-He, misalnya Eloah, atau El, masuk ke dalam bahasa Yunani, orang Kristen di situ sudah kehilangan arah. Orang Kristen sudah hilang arah dia. Bahwa Tuhannya orang Yahudi sudah hilang di sana. Ketika diterjemahkan ke Septuaginta, Tuhannya Yahudi hilang. Seketika menjadi apa? Theos. Sedangkan Theos itu level tertinggi bagi ajaran pagan Romawi, itu hanyalah dewa. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan dewa. Nah, ini kehilangan arah. Jadi Kristen dengan kekristennya itu pasti, dan saya pastikan itu hanya klaim-klaim sepihak saja. Saya kira begitu, Bang. Mohon maaf, kebenaran itu harus kita sampaikan. Silakan. Jadi kan kita mengakui bahwa kitab Kejadian 1 itu bukan buat bangsa Israel, itu buat umat seluruh dunia yang percaya kepada YHWH atau Tuhan. Jadi itu bukan buat bangsa Israel. Taurat ini bukan bangsa Israel, dikirim di situ. Itu semua buat seluruh muka bumi ini. Jadi jangan dikultus-kultuskan. Saya nggak mau cerita semua tentang kitab-kitab itu. Jadi kita harus akui bahwa Tuhan kita satu, ya kan? Tuhan itu cuma satu, yang menyelamatkan saya satu, yaitu Bapa. Nah, YHWH ini kan nama itu nggak boleh disebut. Tapi saya kembali kepada kenapa orang-orang Kristen jahat, mereka kasih nama ini, nama itu. Mungkin ada 50-an nama kali kalau digabung-gabungkan itu kan. Nah, disinilah kami memproklamirkan bahwa Bapa kami yang di sorga itu ada di Indonesia. Karena kami yang menemukan Bapa kami yang ada di sorga toh. Walaupun itu udah ada di Alkitab, udah di Injil, tapi kenapa orang-orang di seluruh dunia dibodoh-bodohin oleh organisasi, itu maksud kami, dan mereka mempercayain. Nah, bagi yang oten-oten ini, stoplah pakai itu Yankee lagi dan lain, panggil itu Bapa kami yang di sorga. Kalau masalah sejarah, tadi kan saya bilang nanti kita mesti ngomong 3 hari 3 malam, kita mesti tanya jawab juga. Tapi ya puji Tuhan di sini kita bisa berbicara dengan Bang Juma dengan yang lain-lain. Nah, ketiga nih saya jawab, waktu bangsa Israel 2024 tahun lalu, Bapak kan ngomong gini kepada orang Israel, kepada rabi-rabi, aku nih, ini sebelum dunia ini ada, gua udah ada, ya kan? Nah, Bapak ngomong begitu. Dia kan bilang Yohanes 8 ayat 58, aku ada sebelum Abraham, Ishak dan Yakub. Ngapain kita mau pakai sebenarnya itu nabi-nabi itu? Nabi tidak bisa menyelamatkan saya. Oleh oten-oten, jangan terlalu bangga-banggain itu nabi-nabi, ya kan? Karena dia nggak bisa menyelamatkan saya. Hanya saya dan Bapak saya yang bisa menyelamatkan ente.
bahasa Arab ya, kamu gitu. Nah, jadi simple sekali kok. Masuk surga itu cuma simple. Hukum sekarang Injil itu cuma satu, love. I love Bapa, I love Bapa. Bapa itu udah merangkul semua dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kira-kira begitu. Iya. Jadi paparan saudara yang terakhir ini saya mendapatkan kemudian dua hal yang harus saya sikapi karena yang mendengarkan juga di sini adalah umat Islam. Yang pertama terkait dengan tak adanya kemudian bahwa kitab Kejadian itu untuk seluruh umat manusia, itu tak ada dalilnya. Saya sajikan di dalam Ulangan 33 nomor 4, mungkin saudara nanti, saudara Kembuan nanti mungkin bisa menyangga pernyataan Tuhan ini dengan memberikan pernyataan bahwa hukum yang datang kepada Nabi Musa itu bisa berlaku untuk bangsa lain. Di Ulangan 33 nomor 4 diterangkan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Jadi di luar jemaat Yakub itu hanya ngaku-ngaku aja, karena itu bukan punyanya dia. Makanya dikatakan di dalam bahasa Ibrani-nya maurasah. Maurasah itu artinya warisan, hak kepunyaan, milik daripada keturunan Yakub saja. Jadi kalau Anda bukan keturunan Yakub mengklaim, itu berarti ada sesuatu ibarat mengambil dan merampas hak orang lain. Kemudian yang kedua, di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, sesungguhnya akan datang waktu, demikianlah firman Elohim, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskan Taurat dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi umat daripada Tuhannya Bani Israel itu adalah kaum Yehuda dan kaum Israel. Sedangkan di luar daripada itu, ya itu hanya penyamar-nyamar saja. Itu yang pertama. Kecuali abang saya ini mampu menunjukkan bahwa hukum yang datang kepada Bani Israel, Bani Yehuda itu berlaku untuk bangsa lain. Kasih saya dalil, maka diskusi kita tidak perlu panjang lebar. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar bang. Yang kedua, saudara mencoba untuk memberikan sinyal bahwa yang Anda sebutkan Mr. Y itu adalah Bapak itu sendiri. Itu menurut saya sangat keliru dan terlalu ejakulasi dini untuk menyatakan itu, apalagi konsep iman, aliran kepercayaan maksudnya. Kenapa? Karena Mr. Y ini sendiri siang malam berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Matius 6 nomor 9, Matius 5 nomor 48, Matius 10 32, Matius 12 50, Matius 15 13, Matius 16 17, Yohanes 6 32 33, Matius 18 10, Matius 18 19, Matius 7 21 dan seterusnya. Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga. Ini justru Yesus yang berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Sementara abangku ini menganggap Mr. Y ini sebagai Bapak itu sendiri yang ada di surga. Itu kekeliruan yang disengaja atau memang abang ini tidak ngerti atau gimana? Karena Mr. Y sendiri ketika datang mengajarkan berita kebenaran kepada Bani Israel, mengajak kaumnya untuk menyatakan bahwa Bapak tidak bisa dilihat, Bapak tidak bisa didengar suaranya. Sedangkan Yesus bisa dilihat, Mr. Y bisa didengarkan suaranya. Berarti Mr. Y ini bukan sang Bapa. Bahkan Yesus Y sendiri berdoa, memohon sampai menangis-nangis, sampai keringatnya seperti titik darah, hanya untuk sekedar diselamatkan oleh Bapa. Nah, itu dua hal yang mungkin berat untuk abang ini keluar dari sana, karena polanya dasarnya hanya yang penting percaya, yang penting percaya. Tapi data tidak ada mendukung, Bang. Silakan. Oke, saya akan ulang lagi. Saya ambil dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah YHWH, ya kan? Menciptakan langit dan bumi. Bumi apa ini ya? Belum. Anda buka aja di Google deh ya. Tolong bagi yang itu baca Kejadian 1. Karena apa? Saya ini lagi ada di satu tempat remang-remang, nggak bisa ini ya, karena lampunya kurang bagus nih kafe ini. Nah, berfirmanlah Bapa, ya kan? Ini YHWH itu diganti dengan Bapa.
YHWH ini adalah ruh, ya kan? Adalah bahasa Arabnya ruh, roh kan? Berfirmanlah Bapa, jadilah terang. Itu nanti Anda baca sampai satu bab itulah. Nah, jadi itu kunci daripada orang Kristen. Orang Kristen ini kan dia bilang di Yohanes 8 ayat 58 ke orang-orang rabi-rabinya Israel kan, sama raja-rajanya Israel waktu dia masih hidup kan. Aku ada sebelum ini Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kita ini pencipta alam semesta adalah Bapa. Kalau tadi yang Anda sebut itu Yengki itu, Anda tadi kan belum dengar kita nggak ganti Yengki itu. Yengki kan bisa dibilang Yunus, Yosef apa semua. Nah, dia dengan Bapa itu sebenarnya satu, tapi ini penterjemahannya daripada gereja. Gelap bang, Aku gelap. diem. Remang-remang, gelap. Lagi kok diem. Pak Kebuan. Dipanggil Bapak. Pak Kebuan dipanggil Bapak. Enggak ya? Belum ya? Masih ada remang. Jaring. Pak Kebuan gak dipanggil Bapak kan? Bapak yang di surga. Takutnya dia dipanggil Bapak. Kau bilang Bapak yang di surga. Stop. Oke, TFJK, selamat sore agama apa? Tunggu. Yang nunggu saya yang mau diskusi siapa, Dik? Yang tadi lah, itu Kebuan. Alamak. Selamat siang, Bang Suma. Iya, siang bang. Selamat siang. Bentar dulu Bang Iya, Teh, bentar semangat. dulu, bentar. Selamat siang. Bentar Bang Teh. Tahu nggak Bang, dia bilang siapa sih Juma itu katanya. Nggak kenal Bang Juma, enggak. Mau diskusi, boleh katanya. Jadi aku panggil. Juma itu orang mana? Makassar dia katanya. Oh iya udah coba saya mau lihat dia katanya. Ya udah aku panggil lah Bang. Ayo TF silakan. Ya, TF. ya, terima kasih Bu. Ya, salam kenal dulu Bang Suma. Iya, salam kenal bang. Saya ya bilang aja TF aja lah. Jadi Ya, saya TF. tadi itu sebenarnya mau bicara dengan Pak Kembuan tadi, saya nggak tahu dia dari aliran mana. Dan juga kalau menurut pengamatan saya ini Kristen Pak, saya Kristen dari Iya, KPIB. Oh Kristen. Iya. Ya, Saya saya ngucapin salah. nggak apa-apa, salah Iya, itu sama lanjut. juga. Jadi saya ingin mengkoreksi dia